Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nesa Lustianti, NIM 18622010141 dari kelas akuntansi 6 SIP 2 Malam. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang uji validitas, uji reliabilitas, dan cara pengolahan datanya seperti apa. Nah, pertama, kita akan menjelaskan tentang aplikasi yang kita gunakan di uji validitas dan reliabilitas ini. Nah, apa sih itu SPSS? Nah, SPSS itu aplikasi program analisis statistika yang kita gunakan untuk pengolahan serta menganalisis data, memiliki kemampuan analisis statistik serta sistem manajemen di lingkungan grafis. Nah, hal itu tentu sangat penting sekali karena SPSS itu yang kita gunakan untuk membantu kita meneliti sebuah penelitian, untuk mengolah, menganalisis, serta menginterpretasikannya data sebagai pemilik penelitian. Nah, untuk memahami data yang dimiliki serta di dalam penelitian kualitatif. Nah, hasil dari penelitian tersebut sebagai pembuktian hipotesisnya. Nah, adapun kelebihan dari SPSS ini, dari aplikasi SPSS ini, seperti pertama, untuk SPSS itu sendiri mampu mengakses data dari berbagai jenis format yang ada, sehingga data yang sudah tersedia mampu kita olah dan kita melakukan analisis datanya lebih mudah serta langsung bisa terintegrasi. Nah, kedua, tampilan data yang diberikan SPSS ini lebih informatif sehingga mempermudah pengguna dalam membaca hasilnya. Selain itu juga ketiga, informasi yang diberikan akurat karena SPSS ini memberikan informasi secara jelas serta memberikan kode alasan jika terjadi missing data. Nah, keempat, SPSS itu sendiri cukup mudah digunakan. Sebagai kalangan mahasiswa, mungkin sangat mudah digunakan. Nah, di mana penggunanya tidak perlu mempelajari bahasa programmingnya. Nah, selain kelebihan tentunya ada kekurangan dari aplikasi tersebut. Pertama, kekurangan dari SPSS itu mungkin pertama, walau friendly user, namun program ini tetap tergolong rumit. Nah, penggunaan program ini minimal harus mengetahui dasar dari ilmu statistiknya terlebih dahulu. Nah, untuk kita bisa menjalani program ini, kita juga harus tidak mengherankan banyak seminar-seminar yang atau pelatihan-pelatihan khusus tentang program SPSS ini. Seperti kemarin kita adakan seminar bimbingan skripsi itu tentang SPSS, if-use, dan Mendeley. Nah, itu menjadi bahan untuk kita melakukan pelatihan-pelatihan agar kita bisa mengaplikasikan program ini dengan baik. Nah, kedua, SPSS juga tergolong memiliki perkembangan yang sangat cepat. Nah, sehingga kadang tampilan secara fisik berbeda dengan SPSS yang lama. Nah, dari user harus beradaptasi terlebih dahulu. Jadi, pintar-pintar kita untuk memilih seri SPSS tersebut agar tepat untuk komputer yang kita gunakan. Nah, ketiga, terdapat banyak versi SPSS yang beredar. Mungkin memiliki berbagai macam SPSS, mungkin ada versi 6, 7, 8. Nah, SPSS itu sendiri harus sesuai dengan komputer yang kita akan gunakan nantinya. Jadi tidak miss nantinya untuk program SPSS itu sendiri. Nah, untuk macam datanya tuh yang digunakan di SPSS itu ada 5. Misalkan untuk data itu sendiri bisa dokumen SPSS berupa data atau SISTEK berupa dokumen berisi file SISTEK SPSS atau output. Jadi dokumen yang berisi hasil running out SPSS-nya itu sendiri. Nah, script atau dokumen yang berisi running out SPSS atau juga database. Nah, kita langsung masuk ke uji validitas dan uji reliabilitas. Apa sih itu uji validitas? Nah, saya akan jelaskan apa itu uji validitas, tujuannya, serta kapan sih kita gunakan uji validitas tersebut. Nah, tujuan dari uji validitas dan uji reliabilitas itu apa? Nah, kenapa kita harus menggunakan uji tersebut? Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Nah, untuk uji validitas, apa sih itu uji validitas? Uji yang digunakan untuk menunjukkan sejumlah
dan sejauh mana alat ukur yang kita gunakan untuk mengukur apa yang kita ukur di penelitian tersebut. Nah, tujuannya untuk mengetahui kevalidan dari angka tersebut. Nah, kapan sih dilakukan uji validitas? Nah, untuk uji validitas ini sendiri digunakan saat kita pembuatan instrumen penelitian seperti kuesioner. Nah, kuesioner yang digunakan ini harus diuji terlebih dahulu apakah valid dan reliable atau tidak. Nah, selain itu ada uji reliabilitas. Apa sih itu uji reliabilitas? Nah, bila suatu alat pengukuran dipakai 2 kali atau lebih untuk mengukur gejala atau yang gejala sama atau fenomena yang sama dan hasil pengukurannya diperoleh relatif konsisten, maka alat tersebut reliable. Nah, dengan kata lain, reliabilitas itu untuk menunjukkan konsistensi suatu alat pengukuran tersebut di dalam pengukuran gejala yang sama atau fenomena yang sama. Nah, tujuan dari uji reliabilitas ini adalah untuk memastikan bahwa kuesioner penelitian tersebut yang akan kita gunakan untuk mengumpulkan data variabelnya tuh reliable atau tidak. Nah, kuesioner bisa dikatakan reliable atau valid itu dilakukan pengukuran berulang. Nah, maka akan didapatkan hasil yang sama dari pengukuran tersebut. Nah, untuk apa sih tujuan dari kedua uji ini? Dari uji validitas atau reliabilitas itu untuk meyakinkan bahwa kuesioner tersebut yang kita susun benar-benar baik dan mengukur gejala dan menghasilkan data yang valid untuk kita teliti. Nah, kenapa sih sangat penting di dalam penelitian kita harus ada uji validitas, ada uji reliabilitas. Nah, tentunya sangat penting seperti reliabilitas. Nah, reliabilitas ini tuh digunakan sebagai indikator dalam mempercayai nilai dari suatu tes karena memiliki konsistensi atau kepastian. Nah, selain itu juga validitas tentunya diperlukan untuk kita mengetahui kelayakan butir-butir dari suatu bentuk pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara pengolahan datanya. Yuk simak video selanjutnya. Ya, selanjutnya untuk pengolahan datanya yaitu menggunakan program SPSS, yaitu yang tampilannya seperti ini, IBM SPSS Statistik. Nah, sebelum itu kita harus menyiapkan data yang akan kita input atau kita masukkan ke program SPSS tersebut yang akan kita uji. Nah, di sini saya sudah menyiapkan terlebih dahulu datanya dan saya sudah rekap. Nah, di sini ada tentang penerapan e-filing, kedua pemahaman perpajakan, ada kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Nah, di sini sudah ada nomor kode respondennya, dan di sini ada nomor kode responden dari tiap-tiap masing-masing variabel X-nya. Nah, setelah itu kita login terlebih dahulu ke IBM SPSS-nya. Nah, ke program SPSS ini untuk kita menganalisis data dan bagaimana kita mengolah data yang sudah kita kumpulkan tersebut, misalkan dari data yang kita peroleh itu dari kuesioner. Nah, pertama kita login terlebih dahulu ke program IBM SPSS. Sini kita sudah loading masuk ke aplikasi SPSS. Nah, setelah ini di sini ada menu data view dan variable view. Nah, kita masuk ke variable view. Nah, dari data Excel tersebut, kita masuk ke data Excel, lalu kita harus ekspor, yaitu dengan cara kita uji instrumennya, yaitu pertama kita harus buat variabel baru, yaitu kita copy terlebih dahulu untuk respondennya. Kita blok terlebih dahulu semuanya.
hanya nomor respondennya, kita copy, lalu kita buat sheet baru. Nah, kita paste di sini. Paste, tapi paste yang arah ke bawah. Nah, sini sudah, baru kita copy dan kita masuk ke aplikasi SPSS, lalu kita paste di ini. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini ketika data dari Excel tersebut sudah kita copy paste ke aplikasi atau program SPSS. Nah, lanjut setelah itu untuk mensure-nya, untuk kolom mensure ini kita ganti menjadi scale. Kita ganti semuanya. Kita ganti scale untuk semuanya. Nah, di sini untuk scale itu ada 30. Maka kita ganti untuk ini mensure-nya menjadi scale. Kita ganti satu persatu. Jangan sampai terlewat ya. Jadi semuanya harus terganti. Nah, setelah kita ganti, ini sedikit lagi, kita ganti semuanya. Nah, setelah ganti, kita masuk ke data view. Nah, untuk ke data view ini, kita juga akan copy paste dari data yang Excel tersebut, hanya angkanya atau isinya. Nah, di sini kita copy paste angkanya saja. Itu ini, kita copy paste. Kita blok terlebih dahulu. Nah, ini kita copy. Lalu kita masuk lagi ke aplikasi ke yang data view. Maka di sini kita klik langsung paste. Nah, maka datanya akan masuk ke SPSS ini. Nah, setelah itu ini akan jadi lembar kerja SPSS kita. Nah, untuk kita akan menguji tentang uji validitas dan uji reliabilitasnya. Nah, pertama, kita harus tahu berapa N kita. Nah, misalkan untuk uji validitas, ini cukup digunakan datanya berjumlah N-nya yaitu 30 responden. Nah, kita masuk ke yang variable view, itu kita langsung ke menu analis, lalu ke scale, terus pilih reliability analysis. Nah, kita harus memasukin tiap butir pernyataan. Misalkan yang tadi untuk penerapan e-filing, kita blok semua dari PFI 1 sampai ke 23. Nah, kita klik panah ini jika sudah berpindah, lalu kita klik statistik. Nah, selanjutnya kita centang yang scale if item delete. Lalu kita klik continue. Setelah itu oke. Nah, untuk data reliability-nya sudah muncul. Nah, hasil uji validitas untuk variabel X1 yaitu tadi penerapan e-filing. Untuk penerapan e-filing ya, X1-nya itu sudah terlihat di sini. Misalkan untuk hasil uji validitasnya yaitu bukti pernyataan dianggap valid atau apabila nilai concerted item atau total correlation ini atau disebut juga R hitung lebih besar dari R tabel. Nah, untuk hitungan itu sendiri, untuk DF-nya kan N, rumusnya N-2.
sama dengan, berarti kan tadi untuk jumlah respondennya misalkan 30, jadi 30 kurangi 2 sama dengan 28. Nah, untuk R tabelnya itu sendiri, untuk DF-nya itu kan 28 ya. Nah, kan di sini misalkan 23. Nah, untuk butir pernyataan misalkan untuk penerapan e-filing ini, misalkan di sini kan kita sudah menentukan DF-nya misalkan 28 dan alfanya misalkan 5%. Jadi sebesar 0,361. Nah, untuk bukti pernyataan tersebut, kita harus melihat dari concerted item atau total korelasi ini. Kita melihat nilai-nilai tersebut atau R hitungnya, apakah ada yang lebih kecil dari R tabelnya, yaitu 0,631. Berarti jika ada, maka pernyataan tersebut tidak valid. Misalkan kita cari terlebih dahulu yang kurang dari 0,361. Di sini ada, yaitu di sini ada 304, PEV 11. Nah, maka R hitungnya itu lebih kecil daripada R tabel, sedangkan R tabel itu sendiri tadi 0,361. Maka butir pernyataan tersebut tidak valid. Nah, sedangkan jika R hitungnya tersebut lebih besar dari R tabel, seperti misalkan 0,818 untuk penerapan e-filing 1, berarti di sini bisa dikatakan valid karena R hitungnya lebih besar dari R tabel. Nah, setelah itu kita bisa melihat uji reliabilitas statistiknya. Nah, di sini alfanya itu 0,947. Maka bisa dikatakan nilai Broch ini reliable atau tidak jika dia lebih besar dari 0,6%. Nah, di sini 0,947 tersebut. Nah, 0,947 tersebut Cronbridge alfanya berarti dia lebih besar dari 0,6. Maka kuesioner penerapan e-filing tersebut dianggap reliable karena untuk alfanya lebih besar dibanding 0,6%. Nah, setelah itu kita bisa menguji kita masuk ke aplikasi SPSS. Nah, untuk data view-nya misalkan. Nah, untuk data view ini sendiri kita akan uji untuk tingkat pemahaman perpajakannya. Misalkan untuk X2-nya, yaitu kita masuk ke analis, lalu scale, reliability analysis, kita blok ini, yang item itu kita blok semua, kita pindahkan, dan kita ganti untuk TPP yang 1 sampai ke 10. Lalu klik panah, pilih klik statistik, lalu di sini sudah centang ya. Langsung continue. Oke. Nah, di sini sudah terlihat bahwa N-nya 70, prosentasenya sudah 100. Nah, di sini untuk item total statistiknya sudah terlihat. Nah, untuk hasil uji validitas untuk tingkat pemahaman perpajakan tersebut, butir pernyataannya bisa kita ambil bahwa dianggap valid apabila nilai considered item atau total correlation tersebut lebih besar dari R hitung. Nah, misalkan untuk hitungan DF-nya N-2, yaitu N-nya di sini misalkan 10. 10 kurangi 2 berarti 8. Nah, misalkan untuk nilai R tabelnya itu 28 misalkan, atau di sini 8 dengan alfanya 5%, sebesar seperti tadi 0,361. Nah, untuk butir pernyataan tersebut di sini misalkan
ada yang di bawah 0,361. Misalkan di sini ada negatif 0,51. Maka untuk bukti pernyataan TPP 3 itu nilai R hitungnya yaitu negatif 0,051. Berarti lebih kecil dari R tabel yaitu 0,361. Maka bukti pernyataan tersebut dikatakan tidak valid untuk TPP 03. TPP 3 ini. Nah, untuk bukti pernyataan selain TPP tersebut, berarti R hitungnya lebih besar dibanding R tabel, yaitu 0,361. Maka bukti pernyataan selain TPP 3 itu disebut bisa dikatakan valid. Nah, untuk uji reliabilitas statistiknya itu untuk alfanya yaitu 0,853 dengan N-nya itu sejumlah 10. Maka untuk alfanya sebesar 0,853 itu lebih besar dari 0,6. Nah, maka kuesioner tingkat pemahaman perpajakan tersebut bisa dianggap reliable, jadi valid untuk uji tersebut. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan tentang penjelasan uji validitas, uji reliabilitas, serta pengolahan datanya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.